Rekan RKN dimanapun berada, kembali kita bertemu lagi dalam acara diskusi titik temu. Ini merupakan program akhir pekan dari RKN Video dan Radio yang membahas isu-isu yang menjadi perhatian kita semua. Edisi kali ini dipandu oleh saya, Emerson Yunto. Kita akan membahas tentang tarik ulur RKUHP, rancangan KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Topik ini menarik Bapak Ibu semua pendengar karena RUKUHP ini tidak selesai dibahas gitu ya. Itu sebenarnya inisiasi sudah dimulai di tahun 60-an tapi juga belum kunjung selesai sampai saat ini. Pemerintah berharap akhir tahun ini disahkan, tapi ada suara dari Senayan, anggota dewan bilang takut dibully media dan LSM jika mengesahkan secara buru-buru gitu ya. Untuk membahas hal ini sudah hadir di studio kita ada pembicara Nugroho Adi Pradana, dosen hukum pidana Unika Atmajaya atau kita biasa panggil Mas Adi. Selamat sore Mas Adi. Ya, udah hidup ya. Ya. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat sore. Pagi waktu Eropa kayaknya. Siap. Berikutnya ada Mas Yadi Hendriana, anggota Dewan Pers, kita biasa panggil Mas Yadi. Selamat sore Mas Yadi. Sore Mas Evan. Ya. Ya, baik Mas Adi dan Mas Yadi, kabar baik semua ya? Walaupun proses pembahasannya nggak terlalu baik ya karena tarik ulur begitu ya. Kabar buruk. Kabar buruk. Ya, nanti akan bergabung di sesi kita ada atau Bapak Petrus Salestinus, praktisi hukum yang akan segera bergabung dalam diskusi titik temu kita sore ini. Nah, acara ini juga disiarkan di radio-radio daerah, ada beberapa daerah, ada sekitar 16 daerah yang merelay kegiatan diskusi titik temu. Nah, untuk masuk ke awal, mungkin saya ke Mas Adi nih, sebagai dosen hukum pidana Unika Atmajaya, mungkin bisa jelaskan ke para pendengar apa sih urgensinya RUKUHP buat publik gitu ya, buat masyarakat. Kemudian kira-kira bagaimana Mas Adi ngeliat perkembangan proses pembahasan paling tidak sampai saat ini, Mas Adi? Monggo. Baik. Ya, terima kasih. Manggilnya apa, moderator? Ya, Mas Evan boleh, Mas Emerson. Terima kasih Mas Erton ya. Iya, kesan saya mungkin dari sini dulu mulainya ya. Ketika pertama kali saya melihat rancangan KUHP ini, yang the latest lah ya, yang paling baru ini, saya lihat dari depan gitu ya, baca, itu enak sekali Mas. Enak sekali. Saya tantang deh ya, pendengar siapapun di rumah, ambil KUHP. Download lah kalau nggak ada gitu ya, ambil lalu baca dari depan. Itu membingungkan diksinya, gramatikanya begitu ya. Maka kita perlu bantuan buku. Boleh dari Adi Hamzah, dari Prof. Adi Hamzah, dari Pak Flamintang gitu ya, Lobi Lukman, bebas deh ya, buku-buku pidana untuk membantu kita memahami apa sih yang dimaksud dalam KUHP itu kan, apa sih hukum pidana. Tapi kalau baca rancangan KUHP yang baru ini, saya lihat skematikanya enak banget. Kalimatnya sekali tarikan napas gitu ya. Ini komentar saya secara apa ya? Teknikal. Ya karena mungkin KUHP yang sekarang ini kan juga produk kolonial ya, dianggap ya. Jadi produk Belanda waktu itu yang bahasa aslinya bahasa Belanda, kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia yang ada yang bilang ini sebenarnya terjemahannya belum tentu benar katanya begitu ya. Masih berantakan gitu ya. Prof Yaris ya, Wakil Menteri Hukum ya itu setiap seminar dia selalu mengulang-ulang itu. Jadi ada beberapa terjemahan yang kita punya ini, yang punya terjemahan R. Susilo, apa terjemahannya Andi Hamzah gitu ya. Itu atau Mulyatno. Nah, yang paling terkenal Mulyatno biasanya yang bukunya kecil itu kan KUHP. Itu beda-beda di pasal 362 misalnya ya, pencurian ini menurut saya nggak bisa bahasa Belanda Mas. Jadi saya nggak baca aslinya. Tapi Prof Yaris mengaku membaca aslinya gitu ya. Jadi ada secara melawan hukum sama secara melawan hak itu udah beda gitu ya. Yang satu menerjemahkan melawan hak, satu menerjemahkan melawan hukum gitu ya. Terus di tentang permufakatan jahat tuh beliau selalu mengulang-ulang juga. Yang satu mengaturnya seumur hidup, yang satu mengaturnya 6 tahun. Yang benar 6 tahun ya, dia bisa verifikasi karena dia bisa bahasanya. Tapi yang dipakai aparat penegak hukum di lapangan, advokat, kepolisian, jaksa gitu ya, untuk memutus, memeriksa itu variatif. Ada yang pakai Mulyatno, ada yang pakai R. Susilo. Jadi yang mana juga, kalau kepolisian kebanyakan R. Susilo. Karena R. Susilo kan menerbitkan buku KUHP beserta penjelasannya gitu kan. Kayak Al-Quran dengan terjemahannya lah kira-kira begitu ya. Jadi KUHP beserta penjelasannya gitu. Jadi lebih favorit dipakai R. Susilo. Padahal R. Susilo punya beberapa flaw, punya beberapa catatan menurut Prof. Yaris ya. Jadi
Ini sih kalau masuk ke urgensi ya. Secara sistematika sebenarnya sekarang lagi agak baik daripada sistematika ini jadinya KUHP yang lama. Nah, di sebenarnya luar KUHP, di luar sistematika secara substansi, Mas. Nggak, substansi sama. Saya bilang ini revamp atau reboot ya. Sekarang zamannya reboot ya. Siap. Apa-apa tuh dikreasi ulang begitu. Dan ini memang reaksi saya ya, reaksi awal saya. Jadi ini memang apa namanya revamp yang baik gitu, mengikuti perkembangan zaman lah. Jadi ada banyak kan, kalau kita ingat ada beberapa peraturan pidana itu yang nggak relevan, kayak dendanya kecil. Kalau perhatiin ya, Rp1.000 pada masa itu gitu kan. Itu udah ada tuh perbaikannya. Ini sebenarnya kalau teman-teman download RKUHP yang baru, itu di bagian penjelasan di halaman 141, 142 begitu ya, di bagian penjelasannya halaman 2, itu ada sejarahnya, bisa dibaca di sana Mas. Ya. Jadi mulai dari kita punya Undang-Undang 1 tahun 46 gitu ya, lalu kembali ke WVS, Wetboek van Strafrecht yang dari Belanda, Kode Napoleon gitu ya, kalau ditarik sejarah mundurnya gitu ya, itu tertayang di situ semua. Terus kita sempat ada Undang-Undang nomor 14 PRP tahun 1960 dan seterusnya. Perubahan-perubahannya bisa dibaca di sana. Tapi perubahan-perubahan itu memang menariknya membuat jadi gini Mas, dulu waktu merdeka kan kita sempat merdekanya kena agresi tuh, Belanda 1, agresi 2. Jadi cuma Jawa, Sumatera, Madura kan, yang nantinya lewat Linggarjati, Renville gitu kan. Jadi Nusantara itu belum Nusantara. Makanya waktu itu KUHP yang kita kenal sekarang tuh berlakunya cuma Jawa, Sumatera, Madura. Kemudian ada KMB kan, 49. Jadi yang mana nih? Ada KUHP yang baru gitu kan. Jadi yang ada yang berlaku dualisme jadinya. Diperbaiki dengan Undang-Undang nomor 73 tahun 58. Itu diperbaiki di situ. Tapi perbaikan-perbaikan itu mengakibatkan justru kembali ke WVS. WVS yang terjemahannya masih yang belum ditetapkan yang mana gitu ya. Jadi itu sih kalau bicara urgensi ya. Pertama dari segi yang kita punya sekarang ini berbahaya gitu ya. Kalau menurut Prof Yaris begitu. Gitu ya. Bahayanya di mana Mas? Bahayanya karena ada terjemahan yang berbeda-beda gitu ya. Kemudian nah kalau dari saya bukan berbahaya tapi nggak relevan, yaitu ada beberapa delik-delik yang ya kita aja udah cabut gitu ya. Misalnya tentang memamerkan alat kontrasepsi di depan umum. Itu masih ada di KUHP tapi udah dicabut gitu ya. Atau perbuatan tidak menyenangkan dicabut ya, pakai putusan MK ya gitu. Nah, saya bayangkan dengan adanya KUHP yang baru ini, kita bisa lupakan lah itu putusan-putusan MK yang memodifikasi KUHP yang lama ya kan. Kita buka lembaran baru pakai KUHP yang ini. Dengan catatan nanti nggak uji materi lagi. Jadi kesan saya begitu. Ini saya sangat gembira lah ya sebagai pengajar hukum. Jadi sekarang sih jatuhnya ya kalau teman-teman di luar sana yang bahkan tidak belajar hukum mengambil KUHP dengan catatan nanti disahkan dengan baik ya tanpa ada masalah apa-apa. Kemudian membaca gitu ya KUHP ini, itu langsung dapat gambaran lah kira-kira seperti apa yang diinginkan negara ini gitu ya, apa yang dilarang gitu ya. Bagaimana hukum pidana itu 3, tentang mengatur perbuatan yang dilarang itu apa aja sih. Jadi orang tahu kan. Kemudian hukumannya apa kalau dilakukan gitu kan. Nah, kemudian gimana cara pembuktiannya itu kebayang semua. Hal-hal yang dulunya itu pakai terminologi ajaib gitu ya. Sekarang jadi enak. Dulu tuh ada pembuat, kemudian terus serta melakukan, itu rumit sekali gitu loh. Kalau di sini jadi enak, yang ikut serta melakukan atau membantu kejahatan gitu ya. Ya, karena ini memang harus ada penyesuaian ya. Artinya ini periode 1940-an, KUHP yang lama 948 ya kalau nggak salah yang pertama diberlakukan, kemudian juga perkembangan sekarang kan sudah hampir sekitar 40, kemudian hampir 60 tahun lebih. Ya 60-70 tahun yang prosesnya sudah pasti situasinya berbeda, kondisinya juga berbeda. Kemudian dulu di eranya adalah era tanda kutip dianggap masih era penjajahan gitu ya, di bawah kita kan masih di bawah Belanda. Boleh nggak saya tambahin? Ya, kebetulan betul, sebutan soal Belanda, kolonisasi ya, soal konsep pemidanaan nih. Ya. Zaman dulu ketika KUHP yang sekarang kita pakai ini ya kan, itu konsepnya itu membalas gitu kan. Orang melakukan kejahatan, pembalasan. Orang melakukan kejahatan ya, lalu aku balas dengan alat negara. Kenapa dengan alat negara? Karena an eye for an eye will make the whole world blind gitu kan. Jadi kalau mata ganti mata, you ambil mata saya balas, nanti kita balas-balasan, turun-turunan nggak selesai. Betul, makanya negara mengambil alih, ini konsepnya ya, konsep hukum pidana yang dulu. Kalau sekarang bukan soal pembalasan lagi nih, kita punya restoratif justice, kita punya victimologi terlibat, kelihatan banget kok di RKUHP ini juga menunjukkan, jadi jatuhnya nanti ada, saya mau bilang abolisionis, cuman nggak berani ya, abolisionis itu gerakan meninggalkan hukum pidana gitu ya, bergerak ke cara-cara lain. Buktinya apa? Di dalam RKUHP ini ada hukuman yang bukan hukuman, tapi tindakan kerja sosial gitu ya. Terus hukuman mati bukan lagi di pidana pokok gitu ya. Jadi ini
humanis lah ya, humanis gitu ya, memerhatikan kondisi sekarang. Ini yang kalau Mas tadi nyenggol saya jadi kerangsang gitu ya. Jadi emang beda persepsi ya. Kalau dulu pembalasan, kalau sekarang ini supaya jangan lagi ada kejahatan gitu. Oke, Mas Adi, kita tahan dulu, Mas Adi. Nah, ini menarik Bapak Ibu bahwa ada 14 isu krusial sebenarnya yang saat ini sedang berlangsung proses pembahasannya antara pemerintah dan DPR. Isu soal living law atau hukum adat, pidana mati, terkait dengan harkat martabat presiden, wakil presiden, santet, dokter gigi, unggas merusak perkarangan, contempt of court, advokat curang, penodaan agama, penganiayaan hewan, kontrasepsi, gelandangan, aborsi, tindak pidana susila dan juga terhadap tubuh. Nah, di luar 14 isu krusial itu sebenarnya ada banyak isu lain yang sebenarnya masih penting untuk diulas gitu ya. Kita tahu pasal yang sekarang kan lebih banyak ya daripada yang dulu ya Mas Adi ya, mohon koreksi kalau keliru. Paling tidak ada sekitar 600-an lebih saat ini, 630-an kalau nggak salah jumlah pasalnya. Nah, di luar 14 isu krusial, beberapa waktu lalu Dewan Pers mengkritisi itu gitu ya. Mengkritisi soal substansi dalam RUU KUHP yang kemudian ini dianggap mengancam kebebasan pers. Nah, Mas Adi bisa jelasin nggak sih sebenarnya isu krusial apa yang kemudian dipersoalkan oleh teman-teman Dewan Pers? Oke, mungkin saya mulai dari awal dulu ya, biar jelas gitu kan, bagaimana kenapa kok Dewan Pers itu melakukan protes. Sebetulnya bukan Dewan Pers, tetapi masyarakat pers, teman-teman pers dan juga yang didukung juga oleh teman-teman civil society yang melakukan protes itu. Kami itu mulai melakukan protes terhadap beberapa poin dari KUHP itu dari mulai 2017. Dan sekali lagi, protes bukan tidak setuju ya. Saya sepakat dengan Mas Adi tadi bahwa yang dilakukan oleh Dewan Pers itu pertama, kita mendukung pemerintah melakukan dekolonialisasi terhadap perubahan KUHP yang sudah umurnya lebih dari 70 tahun tersebut. Dan usaha untuk merubah KUHP itu kan udah 50 tahun lebih kalau nggak salah itu. Dan ini sebuah tonggak sejarah, kita akan memiliki KUHP yang disusun sendiri oleh pemerintah, melibatkan masyarakat dan melibatkan parlemen. Itu satu poin dan kita hargai itu. Kemudian yang kedua, yang dilakukan oleh masyarakat pers itu, kita tidak menolak semua produk dari KUHP tersebut, tetapi kita melakukan reformulasi. Semua kerja yang telah dilakukan oleh tim perumus RKUHP di Kementerian Hukum dan HAM itu kita respon baik, kemudian kita mengajukan reformulasi. Nah, tahun 2019 saya ingat waktu itu kita masih banyak penolakan dari masyarakat, termasuk masyarakat pers. Kemudian kami sempat menghadap Ketua DPR waktu itu Pak Bambang Susatyo dan meminta supaya KUHP ditunda dulu. Kita harus bahas bareng-bareng, dilibatkan kami di situ. Nah, dan akhirnya suara kami didengar dan akhirnya diputuskan RKUHP yang waktu itu mau disahkan bersamaan dengan Cipta Kerja itu di hold dulu. Nah, dan itu terjadi. Nah, tapi kemudian yang terjadi itu setelah ditunda sampai kemudian rame kembali pada tahun 2022 awal ini, tidak ada pelibatan dari masyarakat pers dan atau civil society dalam pembahasan ini. Nah, sampai akhirnya kami kaget itu udah selesai, tetapi belum diupload atau diupload di situs Kemenkumham dan lain-lain, kami protes. Nah, kemudian kami melakukan beberapa kali pertemuan dengan Prof. Edi, wakil Wamenkumham, kemudian Dewan Pers dan masyarakat pers, dan di situ Prof. Edi menyambut baik dan akhirnya kami di Konstituen Dewan Pers bersama-sama dengan civil society juga kemudian merumuskan ada sekitar 19 sampai 20 pasal yang kami anggap ini akan berbahaya dan memberangus kebebasan pers. Jadi tahan dulu teman RKN, diskusi semakin menarik. Sebelum kita lanjutkan, kita akan break sejenak. Ya teman RKN, terima kasih masih bersama dalam diskusi yang membahas seputar polemik RUU KUHP. Sekarang bergabung di diskusi kita kali ini Bang Petrus Salistinus, praktisi hukum. Selamat sore Bang Petrus. Sehat Bang Petrus? Sehat. Oke. Nah,
berlanjut, masih lanjut tadi Bang Yadi ya. Kira-kira ini kan publik inginnya dapat informasi yang clear ya. Artinya yang ditakutin teman-teman pers atau diwakili Dewan Pers ini apa di RUKUHP? Benar nggak sih benar ancaman terhadap kebebasan pers seperti yang diungkit-ungkit teman pers gitu ya? Ya, jadi memang kita melihat bahwa KUHP yang baru yang akan disahkan kabarnya besok, mudah-mudahan ditunda, itu ada beberapa pasal memang yang justru mengancam kebebasan pers dan akan berdampak kepada kriminalisasi terhadap karya pers. Gitu. Misalkan apa? Gitu kan? Yang pertama itu penyerangan kehormatan, harkat, martabat terhadap presiden, wakil presiden. Nah, supaya parlemen juga akan ada di situ. Gitu kan? Apa misalkan? Contohnya, misalkan gini, dulu ada cover Tempo gitu kan, kemudian dia yang melukiskan secara karikatur apa wajah dan lain semua macam-macam, padahal itu kita anggap karya pers, kemudian itu dianggap penghinaan terhadap kepala negara dan lain-lain atau presiden, dan itu berpotensi dipidanakan oleh pasal ini, gitu kan. Nah, ini yang kami kira berbahaya. Kemudian yang kedua, pasal mengenai kebohongan ya, berita bohong ya. Nah, berita bohong seperti apa? Nah, ini berpotensi. Kok bisa kami sepakat berita bohong nggak boleh gitu kan. Tetapi kerja jurnalistik itu kan melakukan verifikasi, melakukan pencarian kebenaran dan lain-lain. Nah, dalam proses itu berpotensi untuk juga dipidanakan, gitu kan. Nah, makanya kami di sini menganggap ini berpotensi terhadap bisa mempidanakan karya jurnalistik. Nah, kalau seandainya seperti apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Makanya kami mengusulkan reformulasi. Kami tidak mengusulkan diganti itu. Reformulasinya apa? Ya, reformulasi itu bahasa sederhananya adalah mengganti draftnya. Artinya kalimatisasi diperbaikin. Menambah. Misalkan pengecualian terhadap produk pers, misalkan harus mengacu kepada Undang-Undang Nomor 40 tahun 99, tapi kan nggak nampak di situ. Nah, itu kan ini seperti ini. Kemudian tadi juga saya sempat bahas kan sebelum ini on air tentang Marxisme, Leninisme dan lain-lain gitu kan. Di situ juga berpotensi juga gitu kan. Kenapa? Ini kan dalam sebuah diskursus keilmuan dan lain-lain itu kan nggak masalah gitu kan. Jadi kalau ada diskusi soal Marxis, Leninisme, kemudian komunisme bisa dipidana dengan RUKUHP yang sekarang? Ya secara tersirat memang seperti itu. Kita khawatir begitu. Memang itu kan penyebaran dan lain-lain gitu kan. Loh, ya itu yang kita khawatirkan gitu kan ya. Artinya pasal-pasal di sini dalam pengertian bagaimana nanti pelaksanaan di lapangan berpotensi gitu kan. Oke, berpotensi mengancam kebebasan pers, kemudian kerja-kerja jurnalisme. Nah, saya ke Bang Petrus Salestinus, Bang Petrus. Dari perspektif Bang Petrus sebagai praktisi hukum, kira-kira sebenarnya kita masih butuh RUKUHP nggak sih sebenarnya Bang? Atau pakai KUHP yang sekarang aja? Iya. Karena yang jalanin proses pidana khususnya, itu kan teman-teman advokat. Jadi menurut teman-teman advokat, kita perlu atau nggak perlu sebenarnya? Ya, saya pikir kalau bicara perlu, memang kita perlu. Tetapi selama ini kan yang kita curiga, rancangan undang-undang tentang KUHP ini kan tidak terlalu banyak dibuka aksesnya kepada publik. Ya. Jadi seolah-olah keasikan DPR dan pemerintah. Nah, kemudian sekarang ada pada posisi didesak publik supaya segera disahkan. Tapi saya dengar juga masih tarik ulur di DPR. Nah, saya lihat di DPR ini mereka tidak hanya menjadi wakil rakyat, tapi sebagian besar anggota DPR itu juga wakil dari pengusaha hitam. Ya, ada setiap kali pemilu beberapa caleg didekati oleh pengusaha-pengusaha tertentu, ya, dijanjikan di backup jadi anggota DPR, dibiayai, asal membela kepentingannya ketika dia punya kepentingan terganggu. Nah, melihat dari itu, saya yakin sebagian dari anggota DPR itu tidak semata-mata sebagai wakil rakyat, tetapi mereka juga wakil dari kelompok pengusaha hitam yang di sini ada kepentingan, misalnya pengusaha hitam bidang narkoba. Jadi pengusaha hitam ini bukan rakyat ya Bang ya? Bukan,
Iya, Dia sendiri yang iya, dia siap. yang memperjuangkan Kalau- dan itu melanggar banyak aturan. Iya. Ya. Misalnya dalam kaitan dengan narkoba. Kemudian juga bisa juga kelompok yang sekarang nyaman dengan perubahan undang-undang KPK. Iya. Ya. Dan di dalam RUU ini sendiri korupsi masuk menjadi salah satu bab atau bagian yang diatur di dalam RUU KUHP ini. Jadi dengan perubahan-perubahan itu, walaupun kita juga menginginkan supaya ada perbaikan terhadap KUHP kita, tetapi bagaimana sebuah tindak pidana yang selama ini misalnya seperti korupsi kan masuk dalam tindak pidana khusus. Betul, ada undang-undangnya sendiri bahkan ya Bang. Undang-undang sendiri, ada hukum acaranya tersendiri. Dia serta-merta berubah menjadi tindak pidana Umum. Jadi kejahatan biasa. Jadi kejahatan biasa dan itu secara langsung akan memperlemah pemberantasan korupsi. Dan ini sebetulnya agenda tersembunyi sebagian besar anggota DPR bagaimana caranya mereka memperlemah pemberantasan korupsi. Dan itu nggak terlalu banyak muncul ya Bang di, Tidak banyak muncul. di permukaan, karena yang kita lihat kan tadi isu penghinaan, Ya, tadi kebebasan iya, pers, kemudian isu soal kalau perempuan laki-laki nginap di hotel yang sama, kemudian bisa dipidana begitu ya, kalau bukan suami istri gitu ya. Oh jadi sebenarnya kalau dari catatannya Bang Petrus, sebenarnya banyak hal yang harusnya juga dikritisi di RUU KUHP ini di luar tadi isu-isu yang sebenarnya ya muncul di permukaan gitu ya. Jadi kalau tadi ya bilang titipan pengusaha hitam ya, begitu ya. Jadi ada kalau nggak bisa revisi undang-undang KPK, revisi undang-undang Tipikor gitu ya, undang-undang Tipikor mungkin bisa lewat RUU KUHP. Iya, Oke. KUHP ini. Karena hampir setiap undang-undang tentang tindak pidana khusus itu masing-masing punya hukum acara. Dan tak ada makan siang yang gratis pasti. Tidak ada makan siang Artinya gratis. Bang Petrus, menurut saya ini memang penting KUHP ini, kehati-hatian karena ini jadi Bible-nya. Betul. Bible-nya kali Betul. Kitab suci hukum pidana kan kalau bahasa yang lain ya. Dia harusnya undang-undang lain gitu kan, Nah, di Bible. prosesnya itu seharusnya kayak dulu DPR Orde Baru menghasilkan KUHP. Itu kan perdebatannya panjang, partisipasi masyarakat juga dibuka secara luas dan masyarakat aktif. Tetapi kenapa KUHP kok cenderung tertutup? Ya kan ada adagium di istilah hukum, undang-undang yang baru mengalahkan undang-undang yang lama ya, atau kemudian yang diberlakukan yang lama. Bang Adi mungkin bisa jelasin tadi. Mas Emerson Ya. harus diingat bahwa tujuan dari KUHP ini, perubahan dari KUHP ini itu adalah melakukan dekolonialisasi. Nah, jangan sampai dekolonialisasi berubah menjadi rekolonialisasi. Itu berbahaya. gitu. Jadi gitu. kolonial yang lama hilang, muncul kolonial baru. Iya, Ada yang bilang nih oligarki. Ini koreksi ya. Tentang pasal penghinaan, tentang pasal terhadap penguasa dan lain-lain. Cek di Belanda itu udah dicabut loh. Loh kenapa di kita masih ada? Itu Gitu juga kan. banyak kritik dari teman-teman. Loh iya makanya. Jadi ya Bang Adi silakan komentar. Ya, baik. Jadi kayak neo imperialisme gitu ya, serem lah istilahnya. Saya gimana ya dibilang? Saya coba ambil posisi ini ya. Saya juga nggak ngerti ini posisi apa gitu ya kan? Posisi apakah akan terlihatnya begitu sih? Terlihatnya akan seperti saya mendukung. Ya memang saya gembira sekali ya. Saya kasih garis bawah dari awal, saya gembira dengan adanya RKUHP ini. Walaupun nggak diminta, mohon izinnya Bang Petrus ya, tadi menanggapi ya, yang tentang korupsi begitu. Saya paham kekhawatiran Bang Petrus dan mungkin teman-teman yang pegiat ya anti korupsi begitu ya. Saya paham lah kekhawatirannya. Tiap kali ada serangan ke KPK aja udah mengkhawatirkan begitu kan. Tapi catatan untuk KPK juga sebenarnya kan kita lebih pentingnya itu kan prevensi. Anggaran KPK tuh paling banyak sebenarnya prevensi. Tapi kita salut banget kalau ada penangkapan gitu kan. Ya, pers paling banyak mengungkap soal kalau ada penangkapan gubernur mana OTT segala macam gitu kan. Tapi ketika KPK mengadakan penyuluhan di mana gitu sepi, nggak ada pemerintahan gitu kan. Jadi kesannya memang nggak ada. Nggak seksi. Iya, itu dia. Ada problem di situ juga tuh. Dalam konteks hukumnya, terus gimana kalau korupsi misalnya dijadikan di dalam KUHP? Namanya aja kitab, Bible-nya tadi kan, kodifikasi gitu ya kan. Jadi pengitapan kan.
Kenapa ada kitab? Biar kita satu tempat gitu loh, carinya. Nggak usah kemana-mana, nggak usah lihat undang-undang ini, undang-undang itu yang kesebar. Ada istilahnya kodifikasi full, ada istilah kodifikasi sebagian. Sebenarnya kita nganut yang mana tuh, Bang? Niatnya sih semuanya kodifikasi. Artinya semua bentuk pidana, korupsi, narkotika, HAM masuk di KUHP. KUHD, KUHP, KUH Perdata. Kelihatan sekali bahwa founding father kita pengennya itu pengitapan, begitu kan? Kodifikasi. Tapi sejak ada omnibus ini jadi aneh nih. Karena omnibus ini modelnya Anglo-Saxon common law gitu ya. Kita kan civil law. Jadi omnibus itu satu urusan. Lihat deh, urusan lingkungan hidup ditaruh di situ, tapi bagian yang hubungannya sama industri. Urusan ketenaga kerjaan taruh situ itu kan jadi satu tuh. Beda dengan kodifikasi. Kodifikasi itu satu tema. Kalau itu satu urusan. Jadi kayak pelayanan satu atap. Itu kan ada macam-macam kan? Nah itu omnibus. Jadi omnibus dengan kodifikasi sebenarnya nggak dalam satu ruang lingkup tradisi hukum gitu ya. Tapi siapa sih yang berat zaman sekarang gitu ya kan? Kita mau modifikasi nggak ada masalah lah gitu ya kan? Ada kodifikasi, ada omnibus nggak ada masalah. Nah, mengenai adanya peraturan tentang anti korupsi di dalam KUHP, saya support juga sih. Artinya saya dari dulu supporter kodifikasi biar gampang gitu ya. Satu tempat gitu ya. Tahan dulu Mas Adi. Teman RKN diskusi lagi-lagi semakin menarik ya. Ada akademisi, ada juga advokat atau praktisi hukum dan teman-teman Dewan Pers. Tapi kita harus break sejenak. Teman RKN, terima kasih masih bersama dalam diskusi yang membahas seputar polemik RUU KUHP. Tadi diskusinya menarik gitu ya. Ada isu soal pemberangusan pers, kemudian ada isu yang lain soal titipan pengusaha hitam dalam proses pembahasan ini. Nah, ini yang kemudian juga jadi kritik gitu ya di banyak pihak. Saya ambil contoh aliansi RKUHP, Koalisi Masyarakat Sipil yang mengawal proses pembahasan RKUHP. Salah satu kritik dia adalah proses pembahasan ini dianggap tidak tidak terbuka, kemudian tidak istilahnya partisipatif bermakna. Kenapa dibilang partisipatif bermakna? Yang dilakukan oleh pemerintah betul sosialisasi. Tapi pertanyaannya adalah jangan sampai ini kan gaya-gaya mungkin Orde Baru dan sebagainya, sosialisasi iya, ditampung aja tapi tidak kemudian diwujudkan dengan perubahan-perubahan pasal. Nah, sudah ada berapa kali sosialisasi yang kita juga cermati di beberapa pemberitaan media ngomongin soal sosialisasi RUU khususnya 14 isu krusial. Walaupun tadi Bang Petrus sampaikan sebenarnya di luar 14 isu krusial itu ada klausul lain yang juga mungkin perlu dicermati, yang ini berbahaya gitu ya, terkait dengan upaya pemberantasan korupsi. Teman-teman pers tadi singgung terkait juga dengan isu kebebasan pers, upaya-upaya memberangus sebenarnya kebebasan teman-teman jurnalis untuk melakukan proses pemberitaan. Nah, dalam catatan teman-teman di aliansi di luar 14 itu ada isu menarik soal penghinaan terhadap pemerintah, penghinaan terhadap kekuasaan umum, kemudian kegiatan unjuk rasa, demonstrasi tanpa izin. Nah, terkait dengan proses pembahasan, saya nggak tahu apakah teman-teman di akademisi Bang Adi gitu ya, itu dilibatin nggak sih di proses-proses, nggak sekedar sosialisasi tapi diminta pendapatnya untuk melihat apa sih yang kurang dari RUU ini? Dilibatkan, saya tidak terlibat ya. Tapi teman-teman akademisi. Iya, beberapa teman saya, dekan saya juga terlibat, Bu Asmin Francisca juga, dan saya tahu bukan dari kalangan akademisi hukum saja begitu ya, dari bidang-bidang lain gitu, bahkan dari ini kan kalau nggak salah ada delik tentang penganiayaan hewan ya. Itu sumbangan siapa kalau nggak dari komunitas gitu kan. Kemudian soal banyak lah, itu kelihatan sekali bahwa nuansa komunitas-komunitas itu terlibat ada di sana gitu. Jadi iya ada kok keterlibatannya, hanya memang ya selalu yang lemah begitu sih sebenarnya ya. Saya mau bilang sosialisasi sebenarnya udah dilakukan juga loh gitu ya kan? Ya, sosialisasi sebenarnya udah lama gitu, tapi di tahun 2002 ini tiba-tiba jadi mengerucut hanya 14 isu krusial. Gitu ya. Jadi ya itu karena yang belum kelar gitu. Mungkin belum ketemu titik temunya, tapi udah ketemu kok tanggal 9 kemarin gitu ya kan? Beberapa udah diputuskan dibuang seperti yang tentang advokat gitu ya. Karena bukan hanya advokat kan yang bisa hukum gak hanya advokat. Nah, gitu akhirnya dibuang gitu ya. Beberapa sudah diakomodasi gitu ya. Ya, jadi untuk pendengar semua perlu diketahui proses pembahasan di DPR ini sebenarnya sudah mulai agak intens di tahun 2015. Udah ada pembahasan waktu itu entah dibagi klaster atau kemudian dibahas satu-satu, tapi juga tidak kunjung selesai.
banyak penolakan di sana sini, masyarakat sipil, teman-teman pers, kemudian praktisi hukum, bahkan juga akademisi menyatakan bahwa ini kalau disahkan akan muncul banyak kriminalisasi gitu ya terhadap misalnya teman-teman aktivis, teman-teman pers, dan kemudian juga naik turun, artinya kadang udah pingin dicepet tapi banyak penolakan, dan kemudian terakhir tadi tuh sebenarnya Juli waktu itu sudah ada dorongan tuh Juli kemarin Bang Adi ya untuk disahkan, tapi akhirnya mentok juga. Kemudian pemerintah dalam ini Kementerian Hukum dan HAM targetnya adalah akhir Desember. Ada juga yang bilang ini sebenarnya November ini tanggal, ada yang 22, ada yang bilang bahkan besok itu disahkan. Padahal banyak isu krusial yang juga masih belum kemudian dianggap belum clear ya. Jadi nah saya nggak tahu tadi kan kalau Mas Adi cerita bahwa clear 9 kemarin. Clear 9 kemarin. Ya clear, bagian clear. Kalau kita belum clear sih, isu krusialnya. Ada isu yang ada yang dianggap sudah. Benar, sebelum muncul pertanyaan, saya mau koreksi dikit aja. Kriminalisasi itu bukan ke orang ya, tapi ke perbuatan gitu. Betul. Jadi apakah undang-undang yang melakukan kriminalisasi? Jadi kan ya. sebenarnya tidak bisa dipidana tapi dipidanakan, kalau bahasa sederhana ya, kriminalisasi ya. Oh bukan. Gimana Jadi Mas Adi? kriminalisasi itu proses membuat sebuah perbuatan itu jadi dilarang. Misalnya gini, bugil depan kamera, dulu nggak apa-apa. Sejak undang-undang anti pornografi, kontrasepsi itu dulu pidana dicabut, pidananya jadi dekriminalisasi, ya pakai de. Nah kalau kriminalisasi bugil depan kamera, dulu kan hanya kalau disimpan nggak apa-apa, hanya kalau diedarkan kan. Sekarang bugil depan kamera kesimpan aja udah pidana gitu kan. Nah jadi kriminalisasi gitu. Nah, itu. Jadi kalau Mas Adi anggap sejauh ini sudah dianggap clear ya proses pembahasan itu. Iya tanggal 9 kemarin sih. Iya. Oke, Bang Petrus, ini teman-teman advokat atau praktisi hukum sebenarnya dilibatin nggak sih di proses pembahasan ini? Atau sebenarnya banyak catatan yang ya dianggap udah selesai tapi menurut kita belum? Jadi kalau dengan kalangan advokat itu juga baru belakangan ini, itu pun hanya dikirimin draftnya ke tidak semua. Oh jadi tidak semua organisasi advokat dikirimin, oke. Dan apalagi mereka tahu advokat ini kan rata-rata kepedulian terhadap soal ini kan kurang. Ya, jadi formalitas. Ada istilah gugur tugas kan, kalau bahasanya gua udah share ini ke semua organisasi profesi. Nah kalau dia nggak ngasih masukan bukan salah gua, mungkin begitu ya? Iya kira-kira begitu. Nah kalau dari teman-teman Dewan Pers ini sebenarnya diajak nggak sih Bang? Kita tidak diajak tapi mengajukan diri. Dan akhirnya kemudian diajak. Oh, dia gitu kan. Satu. Awalnya dicuekin atau awalnya dicuekin. Jadi karena kami punya hubungan baik dengan Pak Wamen, kemudian kami kontak Pak Wamen, kemudian kami audiensi, kemudian ada sebuah acara di sebuah hotel di Jakarta, kami diterima, dan kemudian kami disepakati waktu itu memberikan reformulasi. Kemudian sebelum memberikan reformulasi, ini saya perlu garis bawahi ya, ini biar paham nih. Dewan Pers sebelum melakukan pengajuan reformulasi setelah pertemuan dengan Kumham, itu kita diskusi melibatkan kejaksaan. Untuk membahas RUKUHP? Iya, melibatkan polisi, kemudian melibatkan juga Mahkamah Agung, semuanya. Orang-orang penting di situ, dan mereka bersepakat dengan Dewan Pers bahwa pasal-pasal kemudian yang kita anggap itu akan mengkriminalisasikan karya jurnalistik itu berbahaya bagi kebebasan pers. Mereka sepakat dengan itu. Kenapa? Karena teknis di lapangan kan semua orang kan tidak sama dalam menafsirkan itu pasal, dan ini berpotensi untuk mengkriminalisasi pers. Nah, apalagi kami punya sejarah gitu kan. Upaya-upaya untuk merebut kebebasan pers itu udah ada. Nah, gitu kan udah ada, misalkan tahun 2012. Tahun 2012 itu muncul undang-undang tentang pemilu dan pemilihan presiden. Dan isinya itu adalah ada beberapa pasal yang kemudian di situ membuat pemberangusan terhadap pers. Jadi sebenarnya kalau mau simpel, sebenarnya ada banyak upaya dari pihak-pihak yang tidak terlalu suka dengan kemerdekaan pers. Kemudian dia titip-titip tuh di undang-undang mana yang sebenarnya kita bisa sisipin nih. Begitu ya? Empat undang-undang. Apa aja Bang? Nah itu undang-undang pemilu itu tahun 2012 itu kemudian dikuatkan oleh PKPU nomor 1. Kemudian kita protes, dicabut. Nah, menjelang pemilu tahun 2019, tahun 2017 juga sama, di undang-undang yang sama. Kemudian kita proses, dicabut. Kemudian yang ketiga itu di
Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law. pasal 18 dan lain-lain, itu kami datang ke DPR, kami bicara dengan pemerintah dan lain-lain, dicabut akhirnya. Nah ini KUHP. Nah, kalau perkembangan terakhir saat ini dari yang dikritisi oleh Dewan Pers sudah diakomodir belum, Bang? Atau belum sama sekali? Dari 20 pasal yang kita kritisi, kemudian kita reformulasi, cuma satu yang diakomodir, pasal 280. 280. Tentang 281. 281 ya, perekaman dan lain-lain macam-macamnya. Nah itu yang dikritisi, sisanya ditolak. Nah makanya kami kemarin Dewan Pers mengirimkan surat kepada Presiden, untuk dengan bijak dan lain-lain kemudian ditunda dulu. Terus kok ditunda? Apa yang harus dilakukan? Harus melakukan uji kasus. Gitu. Oh, jadi uji kasus itu maksudnya ya, dikasih case. Setiap pasal dikaji dong. Kalau kasusnya seperti ini, bagaimana penerapan pasal ini? Kasusnya begini, bagaimana penerapan pasal ini? Misalkan penghinaan terhadap presiden, penghinaan terhadap kepala negara dan lain-lain macam-macam. Misalkan ada sebuah cover majalah memuat kemudian presiden itu kemudian kayaknya ada hidungnya digituin macam-macam gitu kan, karikatur dan lain-lain. Ini bagaimana nih? Seperti ini misalkan, masukin kasusnya. Misalkan bagaimana studi di lapangan seperti apa? Kita meminta itu. Nah, misalkan kalau seandainya uji kasus ternyata ini clear dan lain-lain kemudian diketahui publik, nah masalah. Tetapi kami tetap meminta ini ada pengecualian untuk pasal-pasal pers. Ini kan ada dua, Bang, proses pembahasan DPR sama pemerintah. Ya. Pemerintah setuju dengan ide Dewan Pers atau belum tentu juga? Uji kasus ini. Uji kasus. Baru dikirim. Oke. Ya, DPR. DPR ini sebetulnya kami kan roadshow waktu Prof Jumardi Ajra masih ada. Kami roadshow ke semua fraksi dan semua fraksi di DPR mendukung kami. Ya. Gitu. Ya, itu kebiasaan teman-teman di DPR ya, akomodatif gitu ya. Semua masukan pasti diterima di teman-teman DPR kan pastinya, tapi dirumuskan nanti dengan draftnya itu belum tentu. Maka di Komisi 3 dia bilang ini draft yang kita terima yang terbaik. Oke. Gitu. Ya, diskusinya semakin menarik. Teman-teman RKN, kita akan lanjut setelah break sejenak. Ya, teman RKN, terima kasih masih tetap bersama kami di diskusi yang membahas seputar polemik RUU KUHP. Mas Adi, jadi tadi ada kekhawatiran dari teman-teman pers, teman-teman dari aktivis dan juga praktisi hukum terkait dengan substansinya gitu ya. Tadi di luar ada soal ancaman terhadap kekuasaan umum gitu ya. Nah, gimana sih sebenarnya yang terjadi sebenarnya di proses pembahasan itu, Mas? Ya pertama saya cuma tahu lewat notulensi ya, karena saya nggak terlibat juga. Cuman gini nih, saya tadi bilang revamp atau reboot ya. Reboot. Ya, bukan reboot. Reboot mengkreasi ulang gitu ya, kayak Dono Kasino Indro dulu kayak gitu kan, ada Warkop DKI yang baru, reborn, ya, reborn. Jadi ini KUHP reborn atau rebooted gitu ya, revamp. Nah, jadi sebenarnya masih sama kayak yang dulu, secara substansi ya, hanya ada beberapa yang penyesuaiannya terjadi pada dekriminalisasi dan kriminalisasi yang baru memang ada, tapi sedikit sekali kok, kayak hampir nggak ada sih kalau kriminalisasi kayaknya ya, saya nggak bisa ngomong sekarang. Tapi gini nih, pertama yang nggak perlu khawatir ya. Kita lihat pasal 617 ya, misalnya di RKUHP ya, yang belum jadi KUHP ya, masih RKUHP. Ketentuan mengenai permufakan jahat, terus ketentuan mengenai tindakan berat terhadap HAM, terus tindak pidana terorisme, lalu korupsi, pencucian uang, narkotika berlaku sesuai ketentuan dalam undang-undang tersebut. Artinya kan terlanjur nih, kita ada KUHP di masa lalu, kemudian muncul perkembangan zaman, kita bikin undang-undang narkotika, kita bikin ada banyak peraturan pidana. Betul. Itu tetap dihargai keberadaannya. Jadi jangan ada yang bilang jangan terlalu fobia lah bahwa ini sebenarnya pingin menghabisin semua undang-undang. Enggak, sebenarnya kalau menurut Mas Adi. Saya pribadi setuju kodifikasi gitu ya kan. Tapi secara praktis itu tidak akan terjadi. Karena undang-undang itu tetap akan ada sampai nanti dicabut penyesuaian dan segala macam. Iya. Jadi kalau ada RUU KUHP khusus mengalahkan umum. Iya. Berarti yang di KUHP dianggap umum. Dianggap umum, ini kan kitabnya. Jadi untuk teman-teman aktivis anti korupsi, walaupun dia baru mengalahkan lama, tapi kan, kan khusus. Jadi pertama tuh khusus dulu gitu ya. Pertama tinggi rendah gitu ya. Tinggi mengalahkan yang rendah. Itu pertama. Yang kedua khusus umum dulu gitu. Jadi setelah yang tinggi kita cari yang khusus.
Baru yang tadi Jadi umum. kalau ketakutan teman-teman aktivis anti korupsi dia bilang bahwa kalau ada RKUHP ini kan sebenarnya pingin ngilangin undang-undang tipikor tuh nggak benar. Saya tidak tahu niat orang gitu ya. Tapi yang jelas undang-undang anti korupsi itu masih berlaku gitu ya. Tentang korupsi, tenang aja. Kemudian nanti kalaupun ini disahkan ya, kita lihat ketentuan penutup ya. Bab XX itu 36, 37, udah nggak kebiasa ya baca Romawi ya. Pasal 626, bab 37, XXS VII ya. Peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini harus ditetapkan paling lama 2 tahun. Jadi ntar ada PPP-nya nih rencananya nih, gitu ya kan? PPP dari Iya, peraturan pelaksananya betul, gitu ya kan? Dan ini saya cari dari tadi belum nemu, tapi yang saya dengar ini rencananya tidak langsung berlaku kok. Misalnya diundangkan hari ini, maka 3 tahun lagi baru dia berlaku. Jadi ada proses penyesuaian. Masa tunggu, seperti Undang-Undang Peradilan Anak itu kan juga 2 tahun, setelah 2012, 2014 baru berlaku. Nah yang menarik begini, katakanlah ini disahkan besok, ya kan? Spekulasi kita bersama gitu kan, katakanlah disahkan besok. Masih 3 tahun lagi berlaku. Belum berlaku hari itu. Sorry, jadi kalaupun disahkan besok menurut undang-undang ini, itu nggak langsung otomatis berlaku. Masih 2 tahun lagi. 3 tahun lagi kalau menurutnya ya itu baru. Tapi begini problemnya, bagaimana kalau misalnya ada seseorang nih lagi proses peradilan nih, gitu ya kan? Padahal perbuatan yang dilakukan dia sudah dicabut oleh undang-undang baru, bisa nggak? Bisa dong, ya kan? Itu ada di pasal 3-nya nih, dipilih yang paling menguntungkan. Oke. Kalau menguntungkan bagi dia adalah RKUHP, walaupun berlakunya masih 3 tahun lagi, tapi setelah disahkan ya, jatuhnya bisa dibebas. Jadi secara sederhana adalah kalau misalnya kejadian pidananya dilakukan sebelum undang-undang ini lahir ya, gitu kan maksudnya? Kemarin nih. Kemarin sebulan lalu. Kemudian udah diproses yang lama. Kemudian di KUHP baru hukumannya lebih ringan. Lebih ringan. Pakai yang lebih ringan. Oke. Di KUHP baru bukan lagi pidana, tidak dipidana gitu. Jadi kekhawatiran bahwa akan terjadi, saya bilangnya bukan kriminalisasi ya, akan ada pemidanaan tidak berdasar. Nah, gitu kan? Itu saya sih nggak khawatir. Kalau kriminalisasi kan proses dijadiin pidana gitu, dijadiin perbuatan pidana gitu, jadiin delik. Saya nggak khawatir karena ada gium itu gitu ya. Di RKUHP ini mengatur cari yang paling menguntungkan bagi terdakwa, tersangka gitu, atau pelaku. Jadi relatif aman sih. Ya. Bang, ini kan menarik juga, ada yang bilang ini RUKUHP ini kalau ini melanggengkan oligarki katanya gitu ya. Kemudian juga membungkam demokrasi karena misalnya menghina presiden, menghina pemerintah, kekuasaan umum bisa dipidana. Bisa jelasin nggak sih sebenarnya apa ya begitu ya? Kalau soal ini dari dulu udah ada di KUHP yang lama. Jadi kalau yang sekarang ini melanggengkan kekuasaan, yang kemarin berarti melanggengkan kekuasaan juga sama gitu ya kan? Cara terus kenapa nggak dicabut gitu ya kan? Kalau soal menghasut untuk melawan pemerintah, oke, ini namanya pertimbangan kriminalisasi nih. Layak nggak ya perbuatan ini kita jadian pidana kan gitu? Ya kan? Itu kriminalisasi tuh, proses mundur sebelum pengundangan gitu kan? Bahwa ini dipertahankan, saya membayangkan ya berarti ada kebutuhan untuk itu. Mohon maaf, saya memang nggak baca belum baca naskah akademik atau apa terkait dengan itu ya kan. Kenapa dipertahankan? Cuman imajinasi saya lah ya, asumsi saya gitu ya. Itu tetap dipertahankan ya memang untuk menjaga yang namanya kedaulatan. Kalau kewibawaan gitu. Bener, tapi konteksnya melawan loh ya. Ajakan untuk melawan pemerintah. Itu kan coup jatuhnya. Kalau kan? menghina tadi presiden, itu gimana ya, tuh? Menghina presiden ya. Kalau dulu 134, 135, 134 KUHP ya, itu kan delik biasa. Kalau sekarang jadi delik aduan. Artinya nggak bisa diwakilin. Artinya kalau presidennya aja nggak Nyantai. kalau presidennya aja nggak mengadu, melapor, ya nggak ada yang boleh melaporkan gitu. Korbannya yang boleh. Presiden, wakil presiden, sampai situ ya, sampai wakil presiden gitu. Jadi agak lebih baik yang sekarang dalam konteks penghinaan terhadap itu ya, pasal penghinaan ya? Pasal penghinaan presiden ya. Iya. Penghinaan presiden. Jadi kalau dulu kan arti bukan dulu, yang terjadi sekarang itu kalau misalnya ini fansnya Jokowi marah nih. Atau yang tadi Ibu Iriana ya terbaru bikin meme ya kan? meme gitu. Wah, Ibu Iriana sama atau misal negara Korea. Betul, ya? Korea kemudian pendukungnya marah, diproses bisa diproses. Kalau yang sekarang. Nah, ini problematik ya. Apakah Ibu Iriana itu presiden? Kan bukan. Ya. Tapi bisa sih dilakukan pendekatan ya, approach gitu. Tapi katakanlah yang dihina presiden langsung gitu ya kan? Itu bisa diproses kalau sekarang. Tapi kalau prosesnya ntar nunggu ini disahkan, orang itu bisa bebas.
Menarik ya. Ya kebetulan kita punya presiden baik. Kalau presidennya tukang ngadu-ngadu ya, disenggol dikit ngadu gitu ya. Dia terima aja. Ya kalau kebalikannya, nah kalau kita ke hukum orang. Ini yang sekarang presidennya cuek ya. Cuek. Kalau presiden ke depan sangar dalam arti sedikit-sedikit Tipis kuping. Baperan ya. Bapak gitu. Itu bisa Ngeri tahu kita. apa jadi senjata mereka ya. Ngeri kita. Ngeri. Oke. Ya, Bang Petrus, ini penghinaan terhadap kekuasaan pemerintah, lembaga negara, presiden. Ini sebenarnya masih perlu dipertahankan atau enggak, Bang? Ada yang bilang di negara asalnya aja udah enggak ada. Bang Petrus. Ya, tapi di KUHP kita juga kan pasal itu ada. Pasal itu ada. Terus di RU ini dipertahankan. Dipertahankan. Dipertajam. Oh, dipertajam. Jadi sebetulnya Jangan kenceng-kenceng Om Petrus. Enggak boleh kenceng. oh iya nanti kita jadi Mumpung belum disahkan ya, Bang? Enggak ya? ini kan 3 tahun. Oh, 3 tahun. 3 tahun ini kita harus kencang terus. Ya. Oke. Jadi memang selama ini lebih banyak perdebatannya ke soal ini. Ya, dianggap sebenarnya upaya misalnya melanggengkan oligarki, kalau ada Betul. kerja-kerja presiden, pemerintah yang sekarang dikritik bisa dilakukan ini yang kemudian ditakutkan banyak orang, teman-teman pers, teman-teman aktivis tuh. Tapi saya lihat ini sebetulnya trik untuk mengalihkan pasal-pasal lain yang selama ini Justru lebih kontroversi, penting. tapi Oke. lolos dari perhatian kita untuk Jadi ada isu soal pengalian isu ya, Bang. Jadi kan yang tadi menarik tuh tiba-tiba kok bahasannya laki-laki perempuan check in di hotel dari pasal. dan kemudian kena pasal ya kalau bukan pasangan resminya ya. Begitu. Jadi kumpul kebo juga itu Enggak, itu udah enggak. udah enggak ya? Jadi kalau Aman, jadi aman. pasangan, Oh, pasangan. yang boleh geruduk tuh apa ya? Yang boleh apa sih? Komplain, marah. Ya, itu yang dirugikan. Dalam hal ini spouse ya, pasangannya ya. Pasangannya. Misalnya istrinya berhubungan zina dengan laki-laki lain, maka suami dari istri ini yang boleh mengadu. Nggak boleh polisi, nggak boleh gerebek-gerebek itu nggak boleh. Gerebek nggak boleh. Nggak boleh, jadi beda antar urusannya. Nah, tapi yang menarik di undang-undang KUHP baru ini, dia bilang menghargai yang namanya peraturan lokal, hukum adat. Nah, ini jadi menarik lagi nih. Maksudnya kalau digerebeknya bareng istrinya itu kan sama. Kan? Maksudnya kalau di rumah adat kan seringkali Iya. digerebek secara adat. Oke, ngomongin soal adat menarik ini. Restoratif justice Ya, adat. antara adat. Kita tahan sebentar, Bang Adi, Bang Yadi, Bang Petrus. Kita lanjut setelah break sejenak. Teman RKN, terima kasih masih bersama dalam diskusi yang membahas seputar polemik RUU KUHP, tarik ulur RUU KUHP. Jadi ini menarik pendengar, proses pembahasannya sebenarnya udah mulai 2015, kemudian bergulir banyak penolakan, batal lagi dibahas, kemudian pensiasatannya di 2022 ini ya udah dikerucutkan aja 14 isu krusial, di luar itu nggak perlu dibahas. Dan ada rumor ini segera dipercepat, ada yang bilang 21, ada yang bilang 22 November, ada yang bilang di Desember. Nah, sebenarnya tadi kalau kita ngobrol sama Bang Adi gitu ya, kalau menurut Bang Adi ini sebenarnya udah bagus-bagus saja substansinya. Sebenarnya bener kan sih? Udah bagus, ada nggak sih menurut Bang Adi kelemahan atau satu yang perlu dikritisi dari ini? Karena jangan sampai dipikir orang, wah Bang Adi aja bilang bagus. Jadi kita harus dukung nih. Bang Adi, silakan. Saya optimis ya, itu gembira itu gimana ya? Iya, iya. Artinya Bahwa optimis, jadi kan kita sepakati bahwa sebenarnya kita nggak ada yang nolak. Nolak RUU KUHP, tapi kita pinginnya, tapi substansi yang benar dong. Oke. Kemudian jangan sampai ini dianggap melanggengkan oligarki, membungkam demokrasi, menghambat kerja-kerja pers. Ya. Nah, dari catatan di 600 pasal tadi, Ya. sebenarnya kalau dari catatannya Bang Adi, ada sih nggak sih isu krusial yang mungkin dianggap ini sebenarnya perlu dikoreksi nih, Ya. diperbaiki ya? Baik, jadi kalau kita ingat Undang-Undang 32 2009 itu tentang pengelolaan lingkungan hidup. Oke. Siapa ya Pak Petrus? Saya lupa. Yang menterinya dari PDIP itu loh. Soni Kera. Soni Keras ya. Dia ngajar juga di Atma. Itu kan pakar etika lingkungan gitu ya kan. Jadi dia bikin undang-undang yang sangat keren gitu loh. Bagus sekali melindungi lingkungan hidup. Jadi kan problemnya adalah ekologi apa ekonomi gitu kan. Kalau ekonomi katanya merusak lingkungan, ekologi melestarikan lingkungan gitu kan. Nah, dia bikin undang yang bagus banget. Misalnya apa-apa tuh ujungnya harus menteri lingkungan. Jadi izin lingkungan di akhir.
ada mau bikin AMDAL ya istilahnya. Iya, tapi izin lingkungan udah ada AMDAL segala macam harus ada izin ada lingkungan. izin lingkungan. Jadi mau bikin tambang, mau HPH hutan ya, mau segala macam Menteri Lingkungan itu terakhir. Ini Undang-Undang 32 2009. Prakteknya tetap aja gitu kan. Jadi secara undang-undang itu ciamik banget. Bagus. Orang sangat optimis, bagus banget itu. Kaitannya dengan RKUHP. Kaitannya dengan RKUHP saya melihat ada gelagat yang mirip nih. Di sini ditulis menghargai yang namanya kebebasan berpendapat. Jadi ada kata-kata tetap menghargai kebebasan berpendapat walaupun ada tentang delik penghinaan presiden ya. Tapi jadi delik aduan gitu ya kan. Tapi kata-kata tetap menghargai kebebasan berpendapat itu kan seperti mengakui itu ada tetapi menempatkan dia dalam kondisi yang multitafsir lah gitu ya. Jadi terus ada lagi soal menghargai hukum adat gitu ya. Yang berlaku di masyarakat. Ini kan bagus. Jadi bukan kok hukum dari nasional gitu ya, kemudian dipaksakan di daerah kita, sadari di daerah-daerah itu ada beberapa yang baik dari segi kriminalisasi dekriminalisasinya maupun dari segi penyelesaiannya. Kan penyelesaian secara adat itu kan nggak cuma bercandaan, beneran ada di adat gitu ya kan. Kalau kita selesaikan secara adat tapi adat mana yang dipakai nah, belum jelas ya? nggak pasti di adat itu, pasti di adat itu artinya di masyarakat tertentu misalnya yang pakai babi ya, kalau ada yang apa namanya direnggut diperkosa atau apa gitu ya, bahkan dibunuh bisa pakai babi gitu kan. Nah kalau secara adat sudah oke, nah ya kan Pak Petrus buat apa kemudian orang yang dipenjara? Artinya kalau secara adat udah oke, pengakuan hukum adat gitu ya kan. Tapi pengakuan hukum adat ini kan berbahaya sebenarnya dalam hal kepastian hukum, ya nggak? Oke. Ya kan KUHP-nya. Tapi dia bilang di sini tanpa mengurangi asas legalitas dan kepastian hukum adat diapresiasi gitu kan. Ini kan kayak gimana ya gitu ya kan? Kalau diapresiasi itu terjemahannya agak membingungkan. Saya nggak bilang ini kata-kata saya. Jadi tetap dihargai keberadaannya gitu loh, dengan tetap memperhatikan. Nah ini Saya ambil contoh Bang Adi sebelum ini menarik isu di luar KUHP. Kita ingat Lukas NMB, Bang, Gubernur Papua yang dijerat KPK dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dia bilang sebaiknya diselesaikan secara hukum adat aja. Jadi kayaknya akan pilih-pilih tuh. Kalau ya artinya kalau membuka ruang, saya sih sepakat. membuka ruang ini. Saya sepakat soal pengakuan hukum adat, tapi ketika hukum adat dipakai untuk alasan-alasan tadi bukan meringankan ya, artinya menguntungkan si pelaku. Ini kan juga berbahaya ya. Begitu. Pada undang-undang otsus itu. Iya. Ya, memang khusus mengalahkan umum benar dalam konteks korupsi ya. Tapi ruang-ruang itu ada nih, ruang-ruang yang menurut saya jadi apa tadi? Membuka ruang. Harusnya kan hukum itu mengunci ruang gitu kan. Nah, ini justru ada kata kalau saya harus mengkritik ya. Ironisnya hal ini saya harus apresiasi juga karena ini keren. Karena hukum pidana yang kita punya sekarang masih berlaku ini ya. Itu sangat tertutup dan membuat banyak ya kita lihat bagaimanapun Bu Minah itu mencuri kakao ya harus dipidana dong. Benar. Ya kan? Seberapapun kecilnya mencuri sendal gitu ya kan harus dipidana. Loh itu yang koruptor kalau hukumannya lebih kecil ya hukumannya sesuai undang-undang ya sudah gitu ya kan. Bukan problem kan tetap pencuri harus dihukum. Nah kalau di sini jadi ada ruang motivasi itu dilihat, hukuman itu niat itu dilihat gitu ya. Terus hukuman tuh dibikin platformnya gitu berapa kategori berapa gitu ya. Jadi ironisnya yang saya kritik barusan itu sebenarnya hal bagus juga sih gitu. Jadi saya mixed feeling ini perasaan saya gitu sih paling. Antara sebenarnya bagus. Kalau harus kritik itu. Sebenarnya apa? Kalau saya terjemahkan mengkhawatirkan tadi. Mengkhawatirkan karena ini menempatkan ke kebijakan hakim. Yang sebenarnya juga bagus kalau hakimnya bijak. Kan gitu. Iya dong. Yang terjadi kan hakim di kita bijaksana bijak sini kadang ya. Bijak, hakim kita bijak semua. Siapa yang bilang enggak? Gitu ya. Bijaksana bijak sini Bang. Nah problemnya itu mungkin. Jadi tapi ya kalau kan ada kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan. Betul. Memang di sini yang diutamakan keadilan terus kemanfaatan baru kepastian hukum terakhir. Tapi kalau perdebatan tadi ini kan ada RKUHP baru, KUHP nantinya misalkan dan sama hukum adat mana yang dipakai? Di undang-undang ini menyebutkan tadi mengapresiasi ada ruang atau memberlakukan. Enggak. Jadi saya lupa rumusan pastinya ya. Tapi itu memang membiarkan dengan tanpa mengurangi gitu ya kan, atau dengan tetap memperhatikan gitu ya keberadaan hukum adat yang berlaku di masyarakat begitu. Itu boleh. Jadi jatuhnya ditulis juga di penjelasannya di sini ya. Antara kalau dulu kan kepastian hukum belaka gitu loh, legalitas banget. Apa yang tertulis itu dia hukumannya. Analogi tetap nggak boleh di sini. Tapi menariknya keadilan jadi nomor satu.
habis itu kemanfaatan, habis itu kepastian hukum kan lucu ya. Jadi kepastian hukum terakhir. Tapi saya apresiasi gitu ya kan. Makanya kayaknya kalau ditanya ya, ini ke depan ini banyak banget interpretasinya nih. Interpretasi baik dari penegak hukum, interpretasi baik di hakim. Padahal interpretasi itu kan bisa bahaya ya. Tapi dia kasih jagaan nih. Dalam keadaan kayak begitu, kebingungan, yang paling menguntungkan buat tersangka. Oke. Jadi semangatnya ini memang, makanya saya bilang, saya nggak berani bilang abolisionis ya. Abolisionis itu kan menghilangkan pidana. Jadi ini pro tersangka? Nggak juga? Kan tadi menguntungkan tersangka ya? Gimana Bang? Ya, artinya masa jadi fleksibel law. Fleksibel law. Bang Petrus, catatan kritiknya apa? Tadi kan Bang Adi tadi ada ternyata di luar tadi apresiasi Bang Adi terhadap RKUHP sebenarnya ada yang cukup positif ya. Kritik. Satu lagi ada apresiasi tapi juga ada kritik. Di luar soal penghinaan terhadap pemerintah, presiden, isu anti korupsi, ada lagi nggak yang sebenarnya ini perlu dikritisi Bang di RUKUHP ini? Saya lihat ini kan masih banyak tambal sulam ya. Karena tidak semua ketentuan pidana yang tersebar di luar KUHP masuk di dalam RUU ini. Kita lihat kan hanya sebagian kecil. Ya seperti korupsi masuk, teroris masuk, narkoba masuk. Tapi kenapa yang lain-lain tidak? Oh, artinya kan sebenarnya tadi di awal ngobrol sama Bang Adi, konsepsi soal kodifikasi juga jadi pertanyaan nih. Ini kodifikasi full, semua pidana masuk ke RUKUHP atau kodifikasi sebagian? Kalau kita lihat ini kayak sebagian. Iya, sebagian. Jadi bahayanya apa sih Bang? Nah, terus ya kan banyak juga yang sudah lama berlangsung, sudah pasti itu sudah ketinggalan. Ya. Nah, kemudian seperti kemarin bulan mungkin Juni apa Juli ya? Omnibus Law. Bukan, undang-undang tentang pencegahan kekerasan seksual. Iya, PKS. Ya. 2 bulan lalu masuk ke sini. Masuk tetap ada juga bahasannya di sini. Enggak, maksudnya sudah ada RUU KUHP yang juga akan disahkan dalam waktu dekat ini. Kenapa membuat undang-undang sendiri? Itu. Jadi ini yang mencurigakan kita. Apakah besok ini betul tarik ulur itu sudah berakhir atau masih akan berlanjut terus? Mestinya kan yang undang-undang tentang PKS itu tidak perlu dibuat tersendiri. Kenapa tidak masuk di dalam ini? Ya, ini yang menimbulkan kecurigaan bahwa tarik ulur ini masih berlangsung. Karena kemarin saya ngobrol sama wartawan di Makassar, mereka coba telepon ke beberapa anggota DPR bilang, waduh mereka belum tahu entah kapan itu mau disahkan. Sebenarnya dari DPR sendiri nggak terlalu yakin, tapi banyak pihak yang pengennya cepet-cepet deh. Sebenarnya kenapa sih harus cepet sih Bang? Jadi emang sejumlah pihak bilang ini dianggap masterpiece ya, artinya karya bangsa yang ditunggu-tunggu. Tapi kalau karya bangsa mau makan anak bangsa juga nggak repot, agak repot Bang. Dan ini memakan anak bangsa. Oh, menurut Bang Petrus makan bangsa. Oke. Kita tidak bangga dengan RUU ini. Ya singkat Bang, ini tadi catatannya soal RUU KUHP dan juga pers. Di luar pers ada catatan nggak Bang Yadi? Ya catatan saya gini, kita kan punya undang-undang yang lex spesialis misalkan. Seperti korupsi itu kan lex spesialis ya. Kemudian pers juga kan lex primat. Bukan lex spesialis tapi lex primat. Saya mengutip kata-kata Prof. Bagir ya. Kenapa lex primat? Ya karena diutamakan. Nah, diutamakan itu artinya setiap karya jurnalistik ya harus diselesaikan dengan Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99 yang di situ tidak ada pidana dan lain-lain. Nah, tetapi kemudian kalau seandainya di KUHP masih seperti ini, itu membuka peluang. Nah, membuka peluang untuk kriminalisasi terhadap karya jurnalistik. Which is itu sangat berbahaya menurut kami. Tadi semua studi kasus, semua pasal dan lain-lain saya udah jabarkan semua di situ. Saya udah clearkan di situ bahwa kami khawatir ini terjadi seperti itu. Sebetulnya kami sangat setuju dengan posisi bahwa KUHP ini penting segera disahkan, gitu kan? Kenapa? Karena kepentingannya adalah kepentingan bahwa kita secara struktur bahasa dan lain-lain harus penyamaan persepsi dan itu baik sama sekali gitu. Poinnya adalah Bang Yadi masih khawatir RUU KUHP ini ya tadi dengan segala catatan kritik kita akan bahas ini Bang Yadi di segmen terakhir nanti segmen terakhir Bang. Enggak nanya kita tahan dulu Bang karena kalau nanya nanti tambah satu segmen lagi. Oke, pendengar semua kita akan break sejenak kemudian kita lanjut dengan closing dari masing-masing narasumber.
Ya, teman RKN, kita kembali di diskusi menarik soal polemik RUKUHP, tarik ulur RUKUHP. Tadi sebelum break ada respon sebenarnya dari Bang Adi. Silakan Bang Adi. Yang mau nanya nih, Bang Yadi ya, Mas Yadi tadi saya tuh bingung sebenarnya penolakan dari Mas Yadi ini menarik buat saya karena gini, kita tahu sekarang ini banyak sekali media-media namanya sosial media ya. Itu kan individu gitu ya kan. Kemudian yang nggak individu juga ada nih, yang berita-berita macam-macam itu loh, isinya hoax lah, isinya berita yang mengganggu masyarakat, mengganggu ketertiban. Masa dibiarin aja? Nggak, maksud saya begini, ada pentingnya memang diatur begitu loh. Dan ini pengaturannya, keberatannya di mana begitu? Ya. Ini salah satu yang ingin saya jawab sebetulnya. Pertanyaan bagus dari Bang Adi. Satu, bahwa kami melihat ya, Dewan Pers melihat bahwa memang di tengah-tengah kebebasan pers yang bagus ini ada penunggang gelap kebebasan pers. Satu itu. Kemudian yang kedua ada pembusukan terhadap pers. Kedua itu. Nah, kemudian saya bisa dari data aja bisa dilihat bahwa media yang terdata oleh yang kita kita lihat menurut Dewan Pers itu 3-4 tahun lalu ada 47.000 media ya. Media 47.000. Tetapi yang terverifikasi tidak lebih dari 1.700, bahkan ya 1.700 berapa media. persennya itu? Ya itu nggak lebih dari 5% kan? Pers gelap ya kalau kata Bang Petrus. 2%-an gitu kan, kayak zakat itu 2% yang baik. Tetapi itu pun belum tentu semua memenuhi kualifikasi gitu kan. Kami melihat kalau secara ini meskipun bukan belum menjadi produk aturan pers, kita melihat ada penilaiannya ada 4 kuadran gitu kan. Kuadran pertama itu kita anggap artinya tier 1 itu pers tersebut memang isinya itu sesuai dengan kode etik jurnalistik, profesional dan lain-lain. Dan kuadran lainnya itu adalah dia sudah terdata di Dewan Pers. Berbadan hukum terdata di Dewan Pers. Nah, pers yang tier selanjutnya, tier 2 itu kita anggap dia sudah sesuai dengan kode etik jurnalistik isinya, tetapi dia belum berbadan hukum. It's okay, itu bisa kita akui sebagai pers. Gitu kan? Karena mereka yang penting kan produknya itu adalah produk pers, gitu kan? Nah, yang ketiga itu yang kita anggap pers abal-abal. Kenapa? Dia kerjanya serampangan, hoax, tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik, dan juga dia tidak punya tidak berbadan hukum dan tidak terdaftar oleh Dewan Pers. Nah, ini yang kita anggap penumpang gelap. Sama dengan kuadran 4. Sama juga itu, mereka juga tidak kita anggap sebagai penumpang gelap. Nah, ini kan seharusnya ditindak dong. Jadi kalau masyarakat dilindungi dari para pers gelap ini gitu ya kan, dengan RKUHP ini no problem dong. Gini. Memang betul dengan Jadi mungkin kalau bahasanya Mas Adi, jangan sampai RUKUHP ini lahir kemudian itu melindungi menjadi pembenaran terhadap wartawan bodrek ya. You bawa 1.000 gitu ya kan, yang you belain malah 47.000 yang gelap-gelap itu kan. Begini saya bisa ambil itu, bisa ambil contoh. Kalau seandainya publik confused atau bingung terhadap ini produk pers apa bukan, kan bisa mengadu ke Dewan Pers. Which is itu diatur oleh Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99 gitu kan. Nah, Undang-Undang nomor 40 tahun 99 mengacu bagaimana perselisihan pers itu terjadi. Nah, setelah mengadu ke Dewan Pers, kemudian kita mediasi. Nah, di situ kalau seandainya bukan produk pers, kita di situ ada rekomendasi. Rekomendasinya itu adalah ini bukan produk pers, silahkan selesaikan dengan upaya lain. Artinya itu membuka peluang bahwa silahkan aja. Kalau seandainya bukan produk pers, kan bukan kewenangan Dewan Pers. Artinya tidak perlu dengan hak jawab dan hak koreksi. Bisa dengan pidana kalau seandainya pengadunya mau. Dan itu sudah sering dilakukan oleh Dewan Pers. Artinya Undang-Undang nomor 40 tahun 99 itu sangat cerdas dan sangat unik sekali. Justru dia hanya melindungi pers yang profesional. Nah, Undang-Undang nomor 40 tahun 99, saya mengutip apa kata mantan Menteri Penerangan dulu Pak Yunus Yosvia, Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99 hanya berlaku untuk pers yang profesional. Bagi pers yang tidak profesional, itu bukan undang-undang pers. Silahkan dengan upaya lain. Artinya udah clear itu di situ. Bagaimana pengertian pers itu seperti apa, perusahaan pers itu seperti apa, dan lain-lain. Ini ada kasus. Kasus yang kemarin. Nah, ini juga confused misalkan. Ada mahasiswa itu kan ini apa namanya?
melakukan kerja jurnalistik di timur sana, mengungkap sebuah skandal, kemudian ada skandal kita baca laporannya keren banget sesuai jurnalis dan lain-lain, gitu kan? Dan itu akurat semuanya. Kemudian diadukan oleh rektornya, ke pengadilan dan lain-lain. Nah, Dewan Pers diundang sebagai ini. Kita ngelihat bukan badan hukumnya, bukan karena terdaftar oleh Dewan Persnya, tetapi karyanya udah berupa karya jurnalistik. Kita anggap ini adalah karya jurnalistik. Ada cover both sides. Ada gitu cover both dan lain-lain. Tier 2 berarti. Kita harus melindungi hal-hal seperti itu. Makanya Dewan Pers sangat concern terhadap hal-hal seperti itu, gitu kan. Dan sebaliknya, kita juga punya catatan hampir di seluruh daerah di Indonesia ada pers yang mengatasnamakan pers. Yang saya katakan ini melakukan pembusukan terhadap pers, kerjanya itu adalah memberitakan tentang dana-dana di kepala desa, kemudian di kepala sekolah dan lain-lain. Ternyata setelah kita cek, Anda siapa? Sebelum jadi wartawan apa? Saya tukang batu. Nah, terus apa kerjanya sekarang? Ya jadi begini, kau bisa jadi wartawan? Ya Pak, ternyata dia begini. Nah ini adalah penumpang gelap terhadap kemerdekaan pers. Jadi kalau mau sekarang bikin kartu pers gampang ya. Cukup datang ke percetakan, Bang bikinin kartu pers jadi gitu. Itu ya. Oke, Bapak Ibu, ini diskusinya menarik Bang Adi. Tapi kita akan topik baru ke depan gitu ya terkait dengan bagaimana mengatasi pers abal-abal, pers yang tidak profesional. Nah, tadi muncul banyak kekhawatiran dari Bang Adi, Bang Yadi, Bang Petrus terkait dengan pembahasan RUU KUHP baik dari proses maupun dari substansi. Nah, kita sekarang masuk ke closing statement. Jadi kira-kira apa pesan kita kepada entah pemerintah dalam ini Kementerian Hukum dan HAM atau DPR terkait dengan proses dan substansinya. Jadi ini lebih ke solutif ya. Jadi kan kita tadi banyak mengkritisi tuh soal substansi termasuk juga soal dukungan terhadap RUU KUHP ini. Bang Petrus, mulai dari Bang Petrus, kira-kira ini solusinya apa ke depan agar RUU KUHP yang ada ini betul-betul masterpiece, kemudian dibutuhkan dan juga melindungi masyarakat ya, bukan justru mengorbankan masyarakat. Silakan Bang Petrus. Pertama saya lihat begitu disahkan pasti menuai banyak gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, kalau masa berlakunya atau masa tunggunya sampai 3 tahun itu juga berlebihan. Karena ini kan undang-undang yang sudah lama ditunggu-tunggu. Dengan memperpanjang masa tunggu sampai 3 tahun, masa mencurigakan. 3 tahun, belum lagi nanti ada judicial review macam-macam. Oke. Jadi kalau misalnya banyak bolong seperti Omnibus Law kemarin, bisa saja nanti digugat, lalu berlakunya dibatalkan. Seperti ya Cipta Kerja ya. Bisa kembalikan ke DPR lagi untuk disempurnakan. Jadi ini pemerintah juga harus hati-hati. Karena Hati-hati dan jangan buru-buru juga. jangan buru-buru. Karena masa pemerintahan Pak Jokowi juga masih lama ya, 2024. Dan harus dijelaskan kepada publik Ntar lagi. mana kekurangannya dan mengapa selama ini seperti tertutup dan lain-lain. Oke, Bang Yadi, kira-kira solusinya apa nih buat pemerintah, DPR terkait dengan substansi dan proses pembahasan? Jadi begini, kami Dewan Pers menganggap bahwa kami ya menganggap bahwa KUHP ini sangat penting dan memang setuju untuk kemudian KUHP yang baru ini lahir. Tapi kemudian dalam pemberlakuannya harus melihat berbagai aspek. Tadi kami mengirimkan surat ke Presiden, bunyinya harus melakukan uji kasus dulu. Tolong tunda dulu, tidak usah terburu-buru. Artinya jangan kemudian kemarin kan ada wacana ini sebagai hadiah kemerdekaan kita, gitu kan. Kemudian ini sebelum akhir tahun ini. Boleh ya, tetapi uji kasus dulu nih seperti apa nih kalau kasusnya ini. Artinya kita make sure gitu kan, meskipun meyakinkan bahwa yang dilahirkan itu produk yang baik ya. Produk yang baik ya. tidak salah sasaran gitu kan. Nah, ini yang paling penting kalau dari saya. Itu aja sih. Oke, Mas Yadi. Terakhir Bang Adi. Ya, saya tetap ya optimis dan gembira. Jadi justru saya berharap tidak ada masalah berarti dalam pengesahannya nanti. Bener Pak Petrus, saya khawatir juga kalau nanti nggak hati-hati asal-asalan malah bisa dibatalin ya kayak omnibus gitu. Saya berharap tidak terjadi gitu ya. Saya berharap smooth gitu penandatanganan, pengesahan segala macamnya sesuai aturan gitu sehingga
tidak terjadi semacam itu. Kalau uji material, ya itu sih nggak bisa dipungkiri. Nanti pasti akan wah pasti deh itu kan bertaburan nanti tuh ya uji material pasti. Tapi saya optimisnya begini, karena secara substansi sebenarnya ini sama gitu ya kan. Jadi harusnya sih ya segitu-segitu aja lah. Cuman euforia pasti kan, karena baru. Karena kalau dilihat substansinya sama aja gitu. Nah beberapa reformulasi terjadi ya memang ya, reformulasi dari yang lama ke yang baru itu nggak lebih dari menegaskan dan membuat lebih mudah dipahami. Saya loh ya melihatnya. Jadi orang awam juga bacanya enak. Nah paling satu yang ini lebih ke bukan solusi sih ya, karena saya nggak banyak kritik gitu ya. Saya lebih apresiasi gitu ya. Jadi begini, bahwa ini menempatkan kepastian hukum di belakang gitu ya, setelah keadilan dan kemanfaatan, ini menarik sekali gitu ya. Kalau sebelumnya bang? Kalau sebelumnya kepastian hukum, legalitas, udah nggak ada tedeng aling-aling. Ini kasusnya daluarsa apa enggak? Itu kan didiputin kan? Kalau ke polisi coba gitu ya kan. Nih, kalau udah daluarsa berarti udah nggak bisa ditindak segala macam. Jadi mereka strict banget gitu ya kan. Dan itu memang enak. Nah problemnya ini, kepolisian kita terbiasa dengan sesuatu yang strict ini. Bisa nggak mereka bertransformasi ini gitu ya kan? Saya nggak sabarnya ngelihat itu sebenarnya. Bagaimana kepolisian, kejaksaan gitu ya, terutama kejaksaan sih ya kan, kejaksaan lebih di atasnya kepolisian kan melihat, oke, saya memidananya berapa ya, saya menuntutnya gimana ya? Karena di sini udah dikasih tahu nih, nuntut ada plafon-plafonnya gitu kan. Terus disuruh ngelihat niat gitu kan, disuruh ngelihat motivasi gitu kan, unsur kesalahan dibagi lagi, ini menarik sekali gitu ya kan. Ini membuat proses pemidanaan itu lebih humanis. Jaksa kita siap nggak? Ini saya nggak sabar melihatnya gitu ya kan. Dan saya berharap semuanya berjalan baik. Kalau ini baik ya, kita bisa berharap sih melihat. Tapi setuju Bang bahwa prosesnya jangan terburu-buru, sangat hati-hati. Hati-hatinya iya. Kalau buru-buru terkait waktu, kalau buru-buru berarti hati-hati ya. Itu lawannya hati-hati, saya setuju hati-hati. Cuman ya jangan lama-lama. Oke, jangan lama-lama, jangan cepet-cepet juga ya. Jangan lama-lama. Dan berhati-hati. Kalau jangan lama-lama harus cepat. Oke. Pendengar semua, diskusinya tadi jelas menarik, ada perdebatan pro kontra tentunya ya di dalam substansi dan proses RUU KUHP ini. Teman-teman di DPR saat ini masih membahas bersama dengan pemerintah, tapi pesan tadi di akhir dari semua narasumber adalah sebaiknya dibahas dengan sangat hati-hati, tidak juga lama-lama, tapi juga tidak juga cepet-cepet. Pastikan bahwa proses pembahasannya itu terbuka, partisipatif, mengakomodir banyak masukan gitu ya. Jadi tidak sekedar sosialisasi, tapi juga mengakomodir dan memasukkan itu dalam draft atau kalimat dalam RUU KUHP. Dan juga lagi-lagi tadi kalau teman-teman kita semua bersepakat bahwa RUU KUHP ini diperlukan gitu ya, tapi harapannya jangan jadikan RUU KUHP ini sebagai ancaman terhadap demokrasi, kebebasan pers, kemudian juga justru juga mengancam semua warga negara Indonesia. Teman-teman semua pendengar, kita harus akhiri diskusi ini karena kalau nggak diakhiri panjang sampai besok bisa jadi Bang Adi, Bang Yadi, sama Bang Petrus. Demikian diskusi kita kali ini, tidak banyak kesimpulan karena orang hukum kalau berkumpul 5 kesimpulannya jadi 6 atau 7, 16 banyak. Semakin banyak kesimpulan, jadi kita nggak bisa. Nanti kalau saya satu kesimpulan saja ntar dimarahin teman-teman yang lain. Ya, saya Emerson Yunto bersama produser acara Bang Edi Koko dan juga tim teknis Chris dan Randu mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa dalam talk show RKN yang lebih menarik lagi di minggu depan.